Halo saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di video news channel berita masa kini yang akan mencoba menyajikan informasi-informasi menarik dan bombastis pastinya. Bersama saya Agus Diotis, nanti kita akan mengupas tuntas, kita akan membedah dan kita akan menganalisis berita-berita ataupun isu-isu yang lagi ramai. Oke guys, untuk saat ini saya ingin mencoba menganalisis dan mencoba memberikan suatu sedikit-sedikit statement untuk kalian semua ya. Nah, apa itu yang bikin menarik buat saya? Oke. Kemarin beberapa hari yang lalu ya. Ini buat saya sih ini bahasannya menarik buat saya karena akan bersinggungan dengan banyak orang. Terkait dengan apa coba? Terkait dengan kenaikan harga pangan dan energi di awal tahun 2022 saudaraku. Ya, kebetulan kemarin saya dapat rilis dari salah satu temen, dia pengamat ekonomi juga, dia juga punya lembaga riset juga. Ya, dia ngasih rilis ke saya. Bahasan menurut saya itu sangat-sangat menarik yang ini. Apa itu? Ya. Oke, dan ini udah dinaikin di media online saya, di media cetak ya. Sebenarnya itu media cetak. Jadi media cetak tapi ada e-papernya ya, ini udah dinaikin. Tapi yang naikin Pak Firdaus Baderi, dia pimret saya. Pak Fir udah naikin di koran saya Harian Ekonomi Neraca ya. Pak Fir udah naikin ya. Judulnya juga udah sangat menarik nih. Pahit 2022 adalah tahun kenaikan harga pangan, energi, pajak, dan cukai. Ya, mungkin saya nggak akan ngebahas yang terkait dengan pajak dan cukainya dulu, biar agak satu-satu, mungkin besok atau lusa yang pajak dan cukainya ya. Untuk saat ini yang saya bahas terkait dengan pangan dan energi ya, karena kita tahu semua ini sebelum tahun baru sebenarnya udah di akhir-akhir aja harga pangan udah mulai meroket nih. Harga pangan udah mulai meroket. Ya memang sih hukum ekonomi supply demand ya kan, biasanya memang tahun baru orang banyak merayakan tahun baru, kebutuhan juga naik, kebutuhan pokok juga naik, akhirnya ya imbasnya secara langsung ya pasti harga pangan juga ikut naik. Itu udah hukum ekonomi, udah lazim banget ya. Supply demand, di mana permintaan banyak, supply-nya terbatas, pasti harganya langsung berat naik. Itu udah suatu hal yang lazim ya saudaraku. Oke, biar gak terlalu kaku, saya juga sambil ngerokok ya sama ngopi ya Ren. Oke, kita kembali ke bahasan ya. Ini terkait dengan rilis dari Pak Ahmad Nur Hidayat. Dia dosen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jakarta, dan dia juga CEO Narasi Institute ya. Dia kirim rilis kemarin di WA saya, ada juga ini rilisnya. Oke. Dia membahas terkait dengan kenaikan harga pangan, energi, pajak, dan cukai. Tapi dari judulnya aja udah sangat menarik sih bagi saya ya. Tahun kenaikan harga pangan 2022 adalah tahun kenaikan harga pangan, energi, pajak, dan juga menarik buat saya karena pasti ya kalau kita bicara pangan itu kita kan bersinggungan dengan banyak semua orang pasti, karena kebutuhan pokok kita kan ada 3 minimal yang harus kita penuhin. Itu udah wajib dan pokok banget: pangan, kesehatan, dan
pendidikan. Harusnya pemerintah fokus di situ aja dulu. Sisanya sambil berjalan. Harusnya sih begitu. Tiga poin. Tapi ya biasa. Pagu anggaran untuk ketiga ini bukannya ditambah malah dikurangi. Ya, kita bisa melihatlah dulu ya era kita bicara Orde Baru, kita merasakan harga BBM murah, semuanya ikut murah. Ya, terus harga-harga agak mulai merangkak naik di di tahun pasca Orde Baru reformasi itu udah mulai gejolaknya, harga tuh udah mulai ini. Kemudian lagi di era SBY juga mungkin agak sedikit harga tuh agak turun walaupun gak drastis ya kan. Nah, di era Jokowi kadang beberapa sektor itu ya gimana ya kalau saya menafsirkan ya, sebenarnya yang untuk masyarakat pada umumnya ya, bukan terutama untuk kalangan menengah ke bawah lah, menengah dan menengah ke bawah. Kan tiga sektor ini yang harusnya dipicu dan digenjot lebih besar itu ada tiga ini kan. Pemerintah harusnya fokus di sini, pangan, kesehatan dan pendidikan. Menurut saya sih itu. Nah, kenapa kalau kita berkaca pada rezim Orde Baru, walaupun dianggapnya ada yang ya itu pro dan kontra, tapi kita bisa merasakan dan menikmati di mana pada Orde Baru itu kita makan itu biaya hidup dan lain sebagainya itu terasa murah. Hampir semuanya subsidi masuknya ke situ. Sektor pangan, sektor energi, ya kan? Walaupun ya pembangunan tetap ada berjalan seiring berjalannya waktu, tetaplah pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya juga itu bukan suatu hal yang nggak penting, itu penting juga ya. Tapi maksudnya tiga ini komponen ini yang kadang tuh gimana ya? Orang bicara misalnya modernisasi harus A, B, C segala macam, tapi tiga pokok ini sebenarnya harusnya kita kejar dan kita push terus. Pangan, kesehatan dan pendidikan. Harusnya posting anggaran itu memang tidak lari dan tidak jauh dari itu, karena memang kita negara berkembang bukan negara maju, kan begitu saudaraku, ya enggak? Ya, itu sudut pandang saya. Kalian juga boleh berbeda, silahkan, mau saja ya. Oke, kembali lagi saya coba intip di berita terkait dengan kenaikan harga pangan, energi, pajak dan cukai ya. Ini di koran saya nih, neraca.co.id, dinaikin rilisnya, yang naikin Pak Firdaus Badri ya. Di media lain juga udah coba saya browsing. Tempo juga menaikkan berita yang sama. Sebentar ya. Mana Tempo. Oke, Tempo menyebutkan narasi Institut .2 itu sebagai gambaran penyebutan dari berita aja sebenarnya. 2022 adalah tahun kenaikan harga pangan, energi, pajak, dan cukai. Ya, sama, semuanya angle-nya sama karena memang ini berita dari rilis ya. Memang berita dari rilis itu memang angle-nya kadang nggak terlalu jauh beda. Cuman kadang mungkin ada yang dipotong atau ada yang tambahin atau dikurangin, itu biasanya menyesuaikan space ya. Kalau dalam berita tuh begitu saudaraku ya. Oke. Nah, kenapa jadi demikian ya? Karena memang ya, pandemi kita tahu masih ada dan belum hilang. Kemarin juga udah saya bahas ya, Jokowi udah taken terkait perpanjangan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan itu tadi balik lagi ya, saya juga tidak mau adanya perpanjangan status pandemi ini itu dijadikan azas manfaat oleh siapapun itu saudaraku. Itulah yang saya nggak mau. Karena apa? Kasihan rakyat ya, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah. Mereka untuk bertahan hidup aja itu harus mengais rezeki dari manapun. Oke lah ya, yang punya gaji besar, gaji ini, gaji itu, yes, is oke lah ya. Tapi pemerintah itu setidaknya harusnya lebih pada pro rakyat kecil lah. Oke.
kenapa saya pengen bahas ini? Sebenarnya gini konteksnya ya. Kita pengen melihat ya sejauh mana sejauh mana sejauh mana keberpihakan pemerintah ya terhadap masyarakat dan rakyat kecil itu di mana. Saya mulai bahas dari APBN 2022 kemana sih sebenarnya arahnya. Untuk tahun 2002, berhubung dengan angka, saya baca ya karena saya takut salah kalau angka ya. Untuk tahun 2022 ini ya, berdasarkan data yang ada ini bisnis naikin ya, walaupun ini tanggal 16 Agustus 2021. Kalaupun ada perubahan di APBNP, saya rasa angkanya nggak terlalu jauh berbeda lah ya. Pemerintah itu mengalokasikan APBN tahun 2022 sekitar 2.700 triliun ya saudaraku. Itu terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar 770,4 triliun. Itu jumlah nominal keseluruhannya, tapi kita akan lihat untuk kemana aja sebenarnya ini duit 2.708,7 triliun ini akan larinya kemana. Ya, ini saya masih baca dari berita dari bisnis.com ya, dari bisnis.com. Saya masih dalam ini. Terbagi dari data belanja negara 2002 data sebesar 20 triliun belanja pusat. Selanjutnya untuk perlindungan sosial. Saya akan mau lihat angkanya. Sebenarnya untuk penanganan gini. Jadi untuk penanganan COVID-19 fokus pemerintah adalah yaitu antisipasi risiko dampak COVID serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk perlindungan sosial, Jokowi mengalokasikan anggaran sebesar 427,5 triliun ya. Dan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM 541,7 triliun ya. Untuk pembangunan infrastruktur sebesar 384,8 triliun ya. Lalu untuk transfer daerah tadi udah disebutkan 702,4 triliun ya, biar nanti daerah biasanya begitu ya yang nantinya kemana aja larinya. Nah ini masih terkait dengan alokasi anggarannya tidak jauh dari COVID. Masih saya toleransi lah ya. Memang COVID masih ada dan butuh penanganannya ya. Nah, ini untuk perlindungan sosial sebesar 427,5 triliun saudaraku. Itu duit semua itu. Duit semua itu, Ren. 427,5 triliun ya. Programnya bagus untuk perlindungan sosial, membantu masyarakat miskin yang rentan memenuhi kebutuhan dasar. Apalagi ya kita tahu pandemi ya mengakibatkan banyak orang di kita, jangankan orang yang tadinya tidak punya pekerjaan tetap ya, orang yang tadinya punya pekerjaan tetap setelah pandemi banyak yang kena PHK ya saudaraku ya. Tapi memang saya belum dapat rinciannya sih 427,5 triliun itu programnya untuk apa gitu ya. Sistem bansosnya seperti apa, bisa jadi sih kayak kemarin sih ya, UMKM dapat bantuan langsung BLT ya, bantuan langsung tunai gitu kan, biasanya masyarakat miskin beberapa. Nah, selain itu ya ada juga untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, anggarannya 541,7 triliun. Nah, ini nih peningkatan kualitas SDM tuh yang mana ya?
Saya juga bingung ini, maksudnya anggarannya besar, 541,7 triliun itu bukan uang kecil, saudara, uang besar. Itu peningkatan kualitas SDM. Ini lari ke pendidikan kali ya. Kemendikbud itu, Pak Nadiem Makarim. Mungkin larinya ke sana. Tapi dengan kondisi pandemi ya, kesehatan yang menjadi tulang punggung, gimana caranya kesehatan bisa di cover kondisi pandemi. Dan yang kedua pasti pangan ya, pangan itu udah nomor satu itu ya, kondisi pandemi juga pangan itu nomor satu. Nah, alokasi anggarannya ini untuk peningkatan kualitas SDM. Kalau menurut saya sih mungkin peningkatan kualitas SDM itu lebih pada dipangkas lah, maksudnya nggak harus sebesar 541 itu, mungkin bisa jadi dilarikan ke sektor pangan ya, subsidi pangan, subsidi beras, subsidi minyak goreng. Minyak goreng mahal banget ya nggak Ren? Minyak goreng lagi mahal banget, padahal lahan sawit kita itu buset, di Medan, di Kalimantan, di mana ada masih minyak goreng kita defisit, kan gila itu. Minyak goreng mahal banget saudaraku. Mana? Apa pernah celakanya begitu? Kita bisa produksi bahan baku ya, tapi industrinya nggak disiapkan. Itu PR ya, PR pemerintah itu ya, PR itu. Bahan baku kita, sumber daya alam kita, apa yang nggak ada semua. Masalahnya di hilirisasi industrinya itu yang kurang. Ada apa di belakangnya? Harusnya bisa ya enggak? Kita investor dari manapun bikin pabrik di sini untuk pengolahan minyak, apapun itu jenisnya, industri, mana yang nggak mau? Orang sumber daya alam kita melimpah kok ya kan, mereka ketergantungan, tinggal bergaining power aja dari pemerintah ya, kamu harus bikin di sini. Walaupun ada sih undang-undang minerba tuh tahun 2009 tahun 2019 undang-undang minerba ya, itu terkait dengan pembangunan smelter, tapi nggak tahu sekarang ya. Oke, saudara, kita lanjut lagi ke sini. Pembangunan infrastruktur ya sebesar 384,8 triliun ya, itu juga masih terlalu besar sih ini menurutku ya, karena juga skema pembangunan tol juga kayaknya pemerintah dan swasta, nggak pure pemerintah yang bangun ya. Kalau mungkin infrastruktur dasar oke lah, bendungan oke, pembangunan bendungan oke, dan lain sebagainya oke. Mungkin itu dari APBN ya, kita posting anggarannya kemana APBN. Nah, kita kembali lagi, kenapa ya sektor pangan kita ya, kenapa jadi mahal dewasa ini? Ini yang poin utama yang pengen kita bahas sebenarnya. Kalau kita melihat, berkaca pada ya Orde Baru, semua harga pangan murah, biaya kesehatan murah, biaya pendidikan murah, karena memang alokasi anggaran dan subsidi larinya ke sana ya. Oke, terus masuk ke mungkin rezim reformasi, mungkin karena masih gejolak politiknya masih terlalu tinggi, jadi bagi saya ya wajar aja ya, karena gejolak politik yang masih tinggi, jadi imbasnya juga ekonomi juga nggak terlalu, maksudnya ekonomi juga naik turun lah. Nah, masuk ke era SBY ya, era Pak SBY, masuk era SBY juga setidaknya ya alokasi anggaran untuk subsidi pangan dan energi juga kayak subsidi energi dan pangan itu masih tinggi, dan ya kita masih merasakan lah enaknya BBM juga murah, waktu itu jenis premium juga disubsidi besar ya kan. Terus pangan juga walaupun mahal tapi gua terlalu banget, karena memang juga pemerintah mungkin masih subsidi untuk kebutuhan pokok. Nah, dan porsi subsidinya banyak. Nah, celakanya ya untuk era untuk era Jokowi ya, subsidi alokasi anggaran lebih banyak pada pembangunan infrastruktur. Memang nggak ada salahnya, karena memang kita juga butuh infrastruktur dasar kita ya, baik jalan, tol, dan apa segala macam untuk menarik investasi di Indonesia. Kalau itu saya juga tidak mempermasalahkan itu ya, tapi harus kita pikirkan, kita negara berkembang ya,
penduduk kita, masyarakat kita ya 75% itu masih kalangan ekonomi menengah dan menengah ke bawah, yang mereka itu butuh makan murah ya, kesehatan murah, pendidikan murah. Nah, itu maksudku ya. Ayo cobalah pemerintah, coba dipikir ulang aja, dipikir ulang mana azas prioritas dengan kondisi pandemi lagi ya, azas prioritas anggaran mana yang memang pas untuk masuk ke subsidi langsung ke masyarakat ya. Oke, ya kita bicara kembali lagi ke subsidi. Oke, subsidi dulu, kita bicara subsidi. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau subsidi, oke, kita lari ke BBM, ke energi. Kita tadi kan pangan dan energi. Oke, kita lari ke energi karena kalau subsidi misalkan pangan biasanya larinya ke pupuk, alat pertanian dan lain sebagainya. Beras, bulog masih subsidi, beras, lainnya ke beras dan lain sebagainya. Ya, lebih pada ke produksi biasanya. Kalau pertanian, sektor pangan itu lebih banyak pada produksi. Ya, subsidinya arahnya lebih pada produksi. Nah, kita lari ke masalah subsidi energi ya. Subsidi energi kita tahu ya sekarang, walaupun masih ada subsidi solar, ada pertalite subsidi. Saya belum baca yang terakhir pertalite, solar subsidi ya. Terus listrik di bawah 900 ya. 900 itu juga masih subsidi kan ya, Ren ya? Listrik juga masih ada subsidi, tapi yang memang ini, tapi ya konteksnya nggak terlalu besar kalau menurut. Oke, untuk itu kita harus cari lebih dalam sejauh mana subsidi yang untuk energi ya. Oke, untuk terkait subsidi energi kita tahu ya, kebutuhan pokok kita apa? Satu BBM ya, kedua gas ya, gas LPG yang subsidi 3 kg, dan apa? Listrik ya. Listrik itu kebutuhan pokok banget di sektor energi. Oke, ini saya baca berita dari bisnis. Berita memang dari 28 September 2021 ya, walaupun ada perubahan di APBNP, saya rasa juga angkanya nggak terlalu besar ya. Saya juga udah browsing yang terbaru di 2022 datanya, tapi belum saya temukan ya. Jadi sementara saya pakai data ini dari bisnis ya, dari bisnis Indonesia ini, dari bisnis tanggal 28 September 2021 ya, dimana beritanya Mahat Banggar DPR tetapkan subsidi BBM dan LPG tahun depan tuh maksudnya sekarang ya, tahun 2022 itu sebesar 77,5 triliun saudaraku ya. Oke, kita berkaca pada ini aja, kita lihat barometernya ini BBM dan LPG ya. BBM dan LPG itu sebesar 77,5 triliun. Oke, kita bicara subsidi BBM aja. Tahun sebelum kepemimpinan Jokowi, di mana SBY ya, untuk SBY angkanya ya untuk subsidi BBM aja itu sekitar 300 triliun bro, 300 triliun ya, untuk era SBY ya, dimana waktu itu juga Jokowi agak sindir Pak SBY, biasalah political will ya, itu ranah politik ya, biasa politik itu ya kan. Nih ada ini dari dari suara.com, ini berita tahun berapa, ini hanya sebagai pembanding aja, ini berita tahun tanggal 22 Desember 2016 ya, ini suara.com. Jokowi sindir subsidi BBM di era SBY yang habiskan Rp 300 triliun saudaraku ya. Itu mungkin ini setahun 300 triliun ya. Nah, untuk tahun 2022 ya,
Banggar menetapkan ya subsidi untuk energi ini dua komponen ya. Untuk dua komponen subsidi BBM dan LPG 77,5 triliun saudaraku, jauh banget, jauh. Tadi itu satu komponen BBM aja ya. Nah sekarang BBM dan LPG aja 77,5 triliun, jauh banget, persentasenya jauh banget itu ya. Oke, kita bahas di sini ya. Kembali lagi, kita masalah di pokok pangan. Kenapa dulu harga pangan itu murah ya? Karena apa? Harga BBM murah. Korelasi dari kenaikan harga pangan dan kenaikan harga yang lain itu ditopang oleh apa? Murahnya BBM. Karena apa? Ya, dengan BBM murah, biaya logistik menjadi murah ya. Jadi harga pangan lebih murah. Sektor lain pun harganya lebih murah ya. Oke, satu itu. Kedua, itu tanpa harus melihat ada kecurangan dari kartel dan lain sebagainya, itu tanpa melihat itu ya. Konteksnya satu kita. Kenapa harga pangan, harga yang lain juga ikut murah? Karena harga BBM itu murah. Efek multiplier dari harga BBM itu hampir ke semua sektor ya, hampir ke semua sektor. Oke, kenapa saya pengen bahas di sini ya? Saya yakin banget semua publik juga pasti merindukan itu, harga BBM murah. Pasti, saya yakin banget pasti ya publik merindukan itu, harga BBM murah. Karena apa? Dengan harga BBM murah ya, efek multiplier ke semuanya itu menjadi murah. Nah, walaupun berapa kali Pak Jokowi bilang ya, kenapa subsidi BBM dan yang bersifat dengan energi dikurangi, karena apa ya? Karena memang ingin adanya kemandirian dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sih, bagi saya pribadi ya, alokasi anggarannya, bicara alokasi anggaran ya, kenapa subsidi BBM harusnya ditambah? Karena apa? Kita melihat efek multipliernya ya. Kapan lagi ya masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ya dan menengah ke bawah, bisa menikmati dan merasakan APBN? Itu aja sih sebenarnya bagi saya itu. Kenapa ya anggaran dan porsi subsidi BBM dan gas ya, mungkin sekarang BBM dan gas itu harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan posting anggaran yang lain, mungkin infrastruktur atau apa. Nah ya, infrastruktur seperti yang bisa kita tahu, infrastruktur ada skema-skema kerjasama dengan pihak swasta ya. Jadi apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang, masyarakat itu butuh sekali makan murah, biaya hidup murah ya. Itu sebenarnya itu kuncinya di situ. Kenapa saya menginginkannya? Menginginkan ini angan-angan saya aja, perkara mau didengar atau nggak didengar ya terserah lah ya. Kenapa posting anggaran APBN 2022, kenapa subsidi untuk BBM dan LPG itu harusnya diperbanyak ya. Oke ya, bicara masalah subsidi diperbanyak, mana jenis BBM atau gas yang harus disubsidi ya, jenis apapun itu ya, itu tergantung sebenarnya. Kalau apa namanya, kalau versinya Pak Jokowi kan subsidi BBM hanya bakar ya, hanya bakar uang negara. Buat saya sih enggak. Kita melihatnya efek multipliernya, dengan BBM murah ya, harga-harga juga ikut murah. Itu aja sebenarnya. Perkara ya, kenapa kadang ya dianggapnya subsidi BBM maupun LPG ya, subsidi BBM dan LPG ya harusnya diperuntukkan untuk masyarakat menengah dan menengah ke bawah ya. Tapi fakta di lapangannya yang merasakan juga kalangan ekonomi menengah ke atas ya. Ya kita tahu siapa konsumsi tertinggi BBM ya. Konsumsi tertinggi pasti mobil pribadi. Yang punya mobil pribadi pasti kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas. Itu faktanya di situ ya. Untuk kalangan ekonomi menengah dan menengah ke bawah ya, paling kekuatan beli bensin sehari 1 liter 2 liter untuk motornya aja cuma 1. Betul kan Ren? Nah
Maksud saya tergantung mentalitasnya. Harusnya orang kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas harusnya sadar kalau memang dia merasa cukup ya jangan beli yang subsidi. LPG pun sama, LPG gas 3 kg sama, kalangan menengah ke atas juga punya gasnya ya. Apalagi kemarin ya kenaikan gas tabung yang biru itu yang isi berapa Ren? Tabung 7 kilo. Yang 7 kilo naik, ya pasti larinya ke 3 kg. Balik lagi, subsidi larinya tetap kalangan menengah ke atas yang banyak menikmatinya. Ya, kenapa saya bilang subsidi BBM dan LPG? Ya kalau bisa diperbanyak aja, minimal masyarakat kalangan menengah ke bawah merasakan harga pangan murah ya. Walaupun saya tahu semua tidak bisa dikendalikan semuanya oleh pemerintah ya. Makanya ini hanya dari sudut pandang saya, berkaca pada Orde Baru ya, berkaca pada reformasi ya sebentar ya, reformasi, berkaca pada tahun-tahun SBY juga masih ada. Dan kebetulan tahun Jokowi kan subsidi pokoknya subsidi energi itu agak sedikit dipangkas larinya ke infrastruktur. Nah, infrastruktur juga siapa yang menikmati kebanyakan? Ya kan? Kalangan ekonomi menengah ke atas yang punya mobil mereka. Kayak kita mah naik motor aja udah bahagia, bener ya? Ya kalau pas lagi tertentu aja lah, ada acara keluarga sebulan sekali, 2 bulan sekali. Sebenarnya konteksnya sama ya, konteksnya sama, dilarikan ke A, B, C, D, sama sebenarnya sama. Tapi kalau memang dialokasikan ke BBM dan LPG, saya rasa ya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah itu semuanya merasakan. Sebenarnya itu aja, merasakan manisnya APBN walaupun porsinya kecil, tetap aja kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas yang lebih banyak kan merasakan dari itu semua. Ya, oke, saudaraku, mungkin itu salah satu bahasan saya ya. Ini terkait dengan pemberitaan dari narasi institut. Kebetulan dia juga teman saya ya, dia kirim rilis, menurutku menarik banget, menarik bahasannya. 2000 atau kenaikan harga pangan, setidaknya kalau ada berita seperti ini kan buat filter pemerintah aja, gimana cara mengendalikan harga pangan, harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Itu yang paling sangat penting kan, apalagi pandemi seperti sekarang ya. Oke ya, itu hanya itu mungkin sedikit ya analisis saya ya terkait dengan kenaikan harga pangan, energi, pajak dan cukai, melihat dari rilis dari teman saya Pak Ahmad Nur Hidayat ya. Mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang baik ya boleh diterima, yang kurang, yang jelek ya itu karena kekurangan saya aja. Itu aja saudaraku ya. Ini agak lemes juga nih gua ngomong dari tadi, udah setengah jam ya, belum rokok, belum minum. Aduh, Ren. Oke, saudaraku, poin utamanya adalah ya terkait dengan kado terindah tahun 2022 untuk kenaikan harga pangan dan energi. Dan ya kalau saya melihat ya Indonesia sekarang ini memang butuh ya harga kebutuhan pokok yang murah. Nah, itulah tugas pemerintah bagaimana mengalokasikan anggarannya itu ya agar kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang ada di masyarakat itu bisa menjadi murah. Itu aja. Nah, kenapa saya sangkut pautkan dengan ya isu posting anggaran untuk BBM ya, karena merujuk pada pengalaman kita semua ya, dulu walaupun subsidi BBM besar tapi harga kebutuhan pokok ya, harga kebutuhan pangan itu lebih murah ya. Itu aja sebenarnya. Jadi kami berharap ini hanya sebagai filter ya, boleh dipikirkan oleh pemerintah Jokowi lah konteksnya. Kalau memang subsidi BBM itu menjadi solusi ya untuk menggambarkan kalau memang subsidi BBM itu ya menjadi solusi, masyarakat bisa menikmati dan merasakan
murahnya harga kebutuhan pangan, ya kenapa tidak, ya kan? Poinnya kan begitu. Ya, maka dari itu kita bahas pada video kali ini. Nggak ada salah ya, nggak ada salahnya kok pemerintah lebih memberikan lebih posting anggarannya untuk BBM dan LPG. Toh yang merasakan juga masyarakat kecil. Kalau memang masyarakat kalangan ekonomi menengah dan ke atas pengennya larinya ke subsidi-subsidi, ya udah itu hak mereka kok, hak mereka. Hak mereka. Kalau memang mereka punya kesadaran diri, harusnya jangan ambil hak orang miskin, apalagi yang subsidi. Mereka mereka sudah beruntung, dia lebih beruntung dari orang lain, harusnya sih sadar diri, harus sadar diri. Kalaupun harus beli BBM ya non subsidi, ya beli LPG ya non subsidi, selama mereka mampu silakan, ya kalau memang nggak mampu ya udah terpaksa harus pakai yang subsidi. Jadi konteksnya dan poin utamanya kenapa kita semua menginginkan adanya subsidi energi lebih tinggi, ya agar ya harga-harga kebutuhan pokok dan harga yang lain itu bisa lebih murah dan terjangkau, ya poin dasarnya itu. Ya, mudah-mudahan ini semua ya, ini hanya analisis dan sudut pandang saya pribadi, terserah ya. Orang lain juga punya pandangan sendiri ya. Bagi saya pro dan kontra dalam suatu hal apapun itu tidak masalah selama itu tidak memberikan kegaduhan di Indonesia. Oke saudaraku, cukup sekian dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ada apa yang menarik akan kita bahas, tunggu dan saksikan aja. Oke, cukup sekian dari saya. Salam cinta Indonesia.